Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, di mana kita berada, di mana semua berada, mudah-mudahan ada Allah Subhanahu wa taala yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan ridho, dan bahan amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada bulan ini ada di penghujung akhir tahun untuk menuju bulan puasa. Insya Allah kita hari Selasa ke malam Rebu kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih, melaksanakan ibadah puasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang tentunya ibadah di bulan puasa itu akan banyak sekali pahala-pahala, akan banyak sekali poin-poin pahala untuk bisa kita gapai, bisa kita lakukan dalam mengemban ridho, mencari ridho dan mencari pahala yang Allah berikan kepada kita, tentunya pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, barokah, dan luar biasa besarnya. Nah, dalam bulan puasa ini tentunya akan kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan faidah-faidah sholat tarawih yang bisa kita lakukan pada bulan puasa. Jadi eman sekali kalau kita meninggalkan ibadah sholat tarawih, karena ibadah sholat tarawih itu faidahnya luar biasa dan besar sekali untuk bisa kita lakukan. Malam pertama ini saya buka ya. Malam pertama ini faidahnya sholat tarawih. Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yakhrujul mu'minu min nats bin dambihi fi awwali lailatin kayaumin walahu umuh. Artinya, pada malam pertama yang bisa melaksanakan sholat tarawih, yaitu dosa orang mukmin yang melakukan orang tarawih akan keluar seperti ketika ibunya melahirkan ke dunia. Artinya, sahabat, malam pertama yang bisa kita melaksanakan sholat tarawih, maka itu pahalanya sama dengan orang yang baru lahir dan tidak punya dosa sama sekali. Jadi yang malam pertama, sahabat, bagi yang melaksanakan sholat tarawih, berarti kita tidak lepas dari dosa sama dengan kita baru lahir dari rahim seorang ibu, tanpa dosa sama sekali. Itu sahabat, ketika kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam pertama, jangan tinggalkan sahabat. Capek, biasanya lelah, kita harus lakukan karena dosa pahalanya luar biasa. Kita sama dengan orang yang baru lahir dari seorang rahim seorang ibu. Artinya tidak ada dosa sama, terhapus dosa-dosa yang sebelumnya. Malam yang nomor 2, sahabat, untuk malam yang nomor 2 ini wafil lailati lidambihi yufarulahu wala yu'addihi ingkana mu'minun. Artinya, pada malam kedua orang yang salat tarawih akan diampuni dosanya serta kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Jadi pada malam kedua orang yang melaksanakan sholat tarawih
yaitu akan diampuni dosanya beserta kedua bapak ibunya. Kalau kedua bapak ibunya itu miskin, itu ya. Jadi malam kedua itu akan diampuni dosa dirinya dan diampuni dosa kedua bapak ibunya, walau baik bapak ibunya itu masih ada walaupun sudah tidak ada. Ini luar biasa sahabat. Jadi ini bagian kita bisa berbakti kepada orang tua karena sudah bisa memintakan ampun orang tua kita, supaya orang tua kita itu terhindar dari dosa-dosa seperti yang baru lahir, untuk tidak ada dosa sama sekali. Luar biasa sahabat, jangan sampai kita tinggalkan. Itu yang nomor keutamaan sholat tarawih yang malam kedua. Terus sekarang keutamaan tarawih malam ketiga sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil laili, ini dailati yudadi malakun min tahtil hasib istaklifi amalu ghufrallahu ma taqaddamu min dzambik. Malam ketiga sahabat, untuk malam ketiga malaikat di bawah aras berseru, mulailah melakukan amal kebaikan maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Ini luar biasa sahabat. Jadi malaikat di bawah aras itu mencatat melakukan amal kebaikan dan Allah mengampuni semua dosanya, dari dosa-dosa yang dulu sampai sekarang. Ini malam ketiga sahabat. Jadi malam ketiga sholat faedahnya sholat tarawih, inilah malaikat mencatatnya sebagai orang yang ahli ibadah dan melakukan amal kebaikan. Itu malam ketiga sahabat. Sekarang ini malam keempat, keutamaan tarawih malam keempat. Wafil laili ar-rabi'atu minal ajri mislu wiraati Taurati wal Injil wal Zabur wal Furqan. Artinya sahabat, pada malam keempat dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya seseorang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Jadi pahalanya sama dengan orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, kitab-kitab tersebut adalah kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, Injil kitab Nabi Isa, Al-Quran kitabnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau kitabnya nabi-nabi terdahulu yang hari ini sebenarnya masih ada, yang diakui atau diakusasi oleh orang Romawi atau orang-orang Kristen, tapi sudah tidak asli seperti adanya masih zamannya Nabi Musa dan masih zamannya Nabi Daud. Itu sama-sama wahyu dari Allah, sama-sama menerangkan ketuhanan yang Maha Esa. Cuma sahabat, inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafidun. Jadi satu-satunya yang asli yang dijaga oleh sampai sekarang yaitu adalah Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, kita sangat senang, bangga, bahagia karena mempunyai kitab suci dari dulu zamannya Nabi sampai sekarang, karena dalam kondisinya asli. Nah, asli. Kenapa kok asli? Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat fadilah sholat tarawih yang nomor 4. Nah, untuk keutamaan sholat tarawih malam yang kelima, ini wa minal lailati al-khamisatu, apa ini? Aqta'ullahu ta'ala minka min sholla fil masjidil harami wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Artinya sahabat, pada malam kelima Allah memberikan pahala seperti pahalanya seorang yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Madinah, dan sholat di Masjidil Aqsa. Jadi keutamaan sholat tarawih malam kelima itu pahalanya Allah memberikan sama dengan kita melakukan sholat Masjidil Haram, sama kita melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, dan sholat kita sama dengan di masjid Madinah. Masjidil Haram itu di Mekah sahabat.
Masjidil Haram itu di Mekah, kita bisa di sholat sana kalau kita dalam kondisi umroh. Kita bisa melaksanakan di sana kalau kita pada musim haji atau umroh ya. Terus di Madinah itu sama, kalau kita umroh pasti kita bisa sholat di sana. Kalau kita tidak umroh ya tidak mungkin kita bisa sholat di sana. Terus Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang ada di Palestina. Sulit kita untuk bisa melaksanakan sholat di sana. Disitulah tempat bersejarah yang ada Nabi waktu kita ke Sidratul Muntaha juga berhenti di Masjidil Aqsa. Penuh sejarah dan penuh perjuangannya Nabi banyak juga di sana. Luar biasa sahabat. Jadilah jadi malam pertama faidah malam sholat tarawih, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam empat, malam kelima sudah kami jelaskan, sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan ada himmah barokahnya sehingga kita bisa menambah pengetahuan kita, menambah informasi kepada kita, sehingga kita itu mampu memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa terus melaksanakan sholat atau ibadah sholat tarawih pada bulan puasa. Ibadah sholat tarawih pasti capek, lelah, ya, males, itu harus kita lawan itu karena momentum bulan puasa 1 tahun 1 kali. Jadi untuk tahun depan kadang belum tentu umur kita nyampe tahunnya akan datang. Cuma mudah-mudahan kita masih panjang umur, diberikan umur oleh Allah dengan umur yang banyak manfaatnya kepada orang lain, banyak manfaatnya kepada dirinya, sehingga bisa nyampe pada bulan yang akan datang. Inilah yang akan kami sampaikan sementara. Jadi keutamaan sholat tarawih malam pertama sampai malam kelima. Untuk malam ke-6 sampai malam ke-10 akan kami sampaikan di video-video selanjutnya. Terima kasih sahabat ya. Mudah-mudahan kita kuat, mampu dapat ridho dari Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah sholat tarawih, dan bisa memperbanyak ibadah yang lain, memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik supaya kita betul-betul menjadi hamba yang tidak merugi di bulan puasa ini. Banyak manfaat, banyak barokah, dan banyak langkah-langkah yang nyata untuk berbuat dan berkreasi, tentunya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.